kamu jadi atlet tuh mau apa yang kamu harapkan kan gitu. Kamu mending kamu besarkan usaha kamu, las kamu itu. Waktu itu saya pernah itu sehari itu latihan sampai 500 kali di satu titik itu. Di drilling di pojok situ itu sekitar 500 kali. Kok teman-teman saya yang dulu maksudnya yang belum jadi apa-apa sekarang sudah PNS gitu. Makanya ya udahlah kamu ngomong seperti itu nggak apa-apa. Kamu nggak tahu di dunia olahraga disabilitas itu seperti apa. Yang tahu itu saya. Dan yang harus menjalani itu adalah saya. Salam para tangguh. Kali ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu atlet para bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Beliau ini dulunya adalah seorang supir bis atau kondektur bis ya? Kondektur bis, Mas. Kondektur bis. Langsung saja kita kenalan bareng Mas Supri. Halo Mas Supri. Halo Mas Bayu. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Supri boleh perkenalan dulu Mas. Ya. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Supriyadi. Saya atlet bulu tangkis Indonesia. Saya kelahiran Pati dan sekarang saya tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo. Iya. Berarti ini atletnya Sukoharjo ya? Iya, sekarang atletnya Sukoharjo. Tapi kalau kelahiran tetap Pati Mas. Nggak bisa dipindah kalau kelahiran itu nggak bisa dipindah Mas. KTP bisa. KTP Kelahiran bisa, nggak bisa, tapi kalau kelahiran tetap Mas nggak bisa dipindah itu. Mas Supri, Ya. kabarnya Mas Supri ini kan dulunya bukan seorang atlet dan bahkan bukan seorang disabilitas ya Mas? Iya, betul. Mungkin kita ngobrol tentang gimana sih Mas Supri kok bisa jadi disabilitas? Apakah dulu kecelakaan atau gimana? Ya, emang dulu saya bukan disabilitas, Mas. Saya normal biasa seperti teman-teman yang lain. Saya dulu juga sempat jadi kondektur bis itu lintas kabupaten Pati Jepara. Saya di situ saya mengalami musibah kecelakaan dan akhirnya harus dioperasi, ya harus diamputasi, nggak bisa diselamatkan gitu kan. Waktu itu sudah menikah atau belum? Waktu itu belum menikah Mas. Saya Usia berapa itu? Usia 18 tahun, sekitar 18 tahun Mas. Wow, Itu ya. tahun 2005. 2005. 2005 ya. 18 tahun. Berarti sekarang usianya sudah 40-an? Belum? Saya usia hampir Mas, kurang sedikit. Hampir 40. Iya, hampir 40 kurang sedikit. Nanti 40-nya itu tahun depan bulan Maret. Oh, Iya, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Tentunya menjadi seorang disabilitas yang tidak dari lahir itu dalam proses penerimaan kondisi juga nggak gampang kan Mas? Iya, betul. Sempat mengalami depresi atau bahkan frustasi gitu? Kalau itu ya sempet sih Mas. Karena seingat saya dulu itu saya sempat kurang lebih sekitar 7 bulan saya itu nggak keluar rumah. Ya mungkin apa ya, nggak menerima dengan dulu yang biasanya yak-yakan nonton dangdut, topo dolan sama teman-teman banyak itu kan. Terus mengalami kecelakaan harus diamputasi, terus untuk kemana-mana nggak bisa seperti itu karena malu sama teman-teman. Saya sekitar 7 bulan itu saya nggak keluar rumah Mas. Akhirnya teman-teman itu yang deket-deket Mas, satu ngasih semangati saya diajak keluar, ayolah ngopi ke warung Manang gitu kan. Terus ada lagi yang nyamari, ayo keluar yuk, mana? Ya pokoknya jalan-jalan, ayo gitu kan, ya pelan-pelan itu baru bisa ya sedikit-sedikit menerima dengan keadaan yang seperti ini. Dan yang ngajak itu teman-teman yang bukan disabilitas juga ya? Bukan teman-teman disabilitas. Mungkin dia yang teman-teman apa ya, melihat saya tuh mungkin kasihan mungkin ya Mas. Kasihan, tapi dia kasihannya nggak mau ngasih uang gitu Mas.
Tapi Kasih. kan lebih berarti kasih Iya, semangat. itu lebih berarti. Makanya sampai saat ini pun saya masih teringat gitu kan. Saya teringat. Ya itu satu ngajak keluar, ngajak beli kopi. Ya itu ke teman-teman akhirnya ya udah. Terus habis itu tambah lagi, tambah semangat lagi itu setelah saya masuk RC, Mas. Saya masuk RC di Solo, RC itu apa? rehabilitasi Solo. Oh, untuk rehabilitasi Iya, waktu itu teman-teman kan disabilitas pengen ya? punya kaki palsu kan, pengen punya kaki palsu. Akhirnya kakak saya itu almarhum kakak saya itu mencarikan info tentang kaki palsu, saya masuklah di situ. Dikasih keterampilan, terus dikasih kaki palsu, dan setelah di situ saya banyak teman-teman kan. Oh, ternyata ada juga yang nggak punya kaki dua-duanya, nggak punya tangan dua-duanya. Disitulah saya semakin apa ya, semakin percaya diri. Ternyata yang lebih parah dari saya itu lebih banyak gitu kan. Bukan ini apa gitu ya Mas ya. Tapi disitulah saya timbul semangat. Terus itu ketemu teman-teman banyak yang senasib sama saya. Lah itulah timbul kepercayaan diri sampai sekarang ya sudah pula kalau sekarang. Sudah Dan nggak ada itu bedanya. awal mula Mas Supri ketemu sesama disabilitas. Iya, betul. Itu awal mula. Pertama kali saya ketemu sesama disabilitas di situ. Sampai kakak saya nangis loh, Mas. Loh, Dikira itu saya paling parah sendiri. Ternyata banyak yang lebih ternyata parah. yang lebih parah itu lebih banyak. Kakak saya nangis. Oh ternyata adik saya itu nggak cacat. Padahal ya kakinya tinggal satu kok nggak cacat tuh gimana kan gitu. Setelah itu Mas Supri di RC Ya, belajar keterampilan. belajar keterampilan. Apa itu keterampilannya waktu itu? Saya dulu di RC itu belajar keterampilan elektro, Mas. Elektro. Elektro ya betul. Elektro itu Ya kayak servis TV, Oh, iya, ya terus servis audio video lah intinya ya. Dan itu dipraktekkan sampai sekarang. Itu dulu pernah saya praktekkan Mas, dulu pernah saya praktekkan tapi karena saya orangnya itu kurang telaten ya, jadi nggak sabaran saya. Jadi sekarang pindah profesi. Apa? Dulu tuh sebelum saya masih di kampung, saya masih di tanah kelahiran itu Mas, di Pati itu, saya profesinya sebagai tukang las. Sampai saat ini pun saya masih punya bengkel. Punya bengkel saat Masih punya bengkel sampai saat ini. Bengkel apa itu? Itu saya kalau dulunya bengkel mobil ya, mobil nabrak, mobil yang keropos-keropos saya las lagi. Tapi kalau sekarang saya mengarahnya ke spesialis motor Vespa. Oh. Spesialis motor Vespa jadul yang tahun-tahun lama itu Mas Wahyu ya. Itu saya perbaiki lagi, saya las, nanti saya senter lagi. Ya saya kembalikan seperti semula. Nama bengkelnya apa, Mas? Nama bengkelnya Las Vespa. Las Vespa. Las Vespa. Sukarjo. Las Vespa gitu aja. Las Iya, Vespa. iya. Iya. Kalau alamatnya Sukarjo, Las Vespa gitu aja. Sukarjonya daerah Saya Solo Baru, Mas. Solo Baru. Iya, Solo Baru. Oke. Buat sobat para tangguh yang punya Vespa, Siap monggo ini. yang punya Vespa mau di center apa Mm-mm. bikin apa bisa di tempatnya bengkel Mas Supri, Iya. Las Vespa. Las Vespa, siap. Jadi Mas Supri ini ternyata selain atlet juga berwirausaha ya Mas? Iya Mas, betul. Nah ini yang unik juga. Kapan titik baliknya menjadi seorang atlet gitu? Karena aku pernah dengar cerita-cerita nih. Ya betul. Dulu Mas Supri itu nggak mau jadi atlet kan? Ya betul. Dulu 2007 waktu DRC itu teman-teman ya mungkin yang sudah banyak yang berhasil ya Mas ya. Mungkin sekarang sudah banyak berhasil. Dulu dia 2007, 2008 mereka sudah berlatih dan saya enggak mau. Karena waktu itu saya melihat jadi atlet tuh belum begitu diperhatikan seperti ini sama pemerintah seperti ini gitu. Nah, sekarang kita untuk atlet-atlet para ini kan sudah disamakan, sudah sangat-sangat diperhatikan. Makanya setelah
saya menikah, saya punya anak 1 di tahun 2013, istri saya ngajak pindah ke Solo karena dia juga pengen dekat sama orang tuanya. Dan kebetulan istri saya kan dari Gunung Kidul. Oh, Jadi dari kita Gunung Kidul. memilih hidup di tengah-tengah di Solo. Mau ke Pati nggak terlalu jauh, mau ke Gunung Kidul juga nggak terlalu jauh kan gitu. Terus akhirnya situ ketemulah temen, diajak olahraga, diajak. Saya ikut voli juga loh Mas, saya banyak itu dulu. Saya coba-coba semua, ikut voli 2013 sampai 2016 pertengahan. Itu saya ikut voli duduk. Dari situ saya melihat ternyata dulu teman-teman saya yang waktu di RC latihan tuh sekarang hidupnya udah enak ya kan gitu. Makanya saya tertarik ikut lagi ke dunia olahraga. Padahal waktu itu termasuk yang menganggap olahraga disabilitas itu ecek-ecek ya. Ecek-ecek Masa banget. depannya nggak jelas. Masa depannya nggak jelas karena dulu gini Mas Wahyu. Dulu banyak yang bercerita bahwa mantan-mantan atlet yang non disabilitas yang able itu kan katanya banyak yang jadi apa ya rumornya ya, saya nggak tahu pastinya ya, itu tambal ban, tukang becak lah. Itu dulu saya pulang ke Pati pernah dibilangin sama tetangga itu ya, ada yang kamu jadi atlet tuh mau apa yang kamu harapkan kan gitu. Kamu mending kamu besarkan usaha kamu, las kamu itu. Karena jadi atlet itu nggak ada apa-apanya. Masa depannya itu kurang jelas. Kurang jelas gitu. Itu kan banyak itu atlet-atlet yang juara dunia itu yang jadi tukang tambal ban, tukang becak kan ada. Tapi saya melihatnya kan nggak seperti itu, Mas. Saya melihatnya kan perkembangan ini tahun ini perkembangan ini kan kok teman-teman saya yang dulu maksudnya yang belum jadi apa-apa sekarang sudah PNS gitu. Makanya ya udahlah kamu ngomong seperti itu nggak apa-apa. Kamu nggak tahu di dunia olahraga disabilitas itu seperti apa. Yang tahu itu saya. Dan yang harus menjalani itu adalah saya. Ya dia ngomong seperti itu ya hanya saya dengarkan saja. Dan waktu itu yang ngomong dari pihak keluarga atau hanya teman, Mas? Teman, Mas. Oh, teman. Teman. Keluarga berarti support ya? Maka support. Oke. Nah ini, kalau keluarga sudah support, terus kita sendiri juga punya semangat, mungkin juga bisa sukses, bisa berhasil. Gitu. Betul, yang penting kita tekuni aja. Mas. Tadi Mas Supri bercerita bahwa di voli duduk. Voli duduk itu dari 2013 sampai 2016. 2016. Iya. Itu sempat ikut event juga. Itu kan baru awal-awal latihan Mas, itu ikut Porprov Mas. Oh, Porprov. Waktu itu saya masih pindah-pindah ya. Waktu itu saya ikut Boyolali. Saya ikut Boyolali. Itu ada Porprov itu berapa ya? 2013 atau berapa? 13. Ya, 2013 ya Porprov ya. Itu saya ikut voli duduk. Ikut memperkuat tim Boyolali. Dapat apa, Mas? Perunggu. Wow. Iya. Lumayan Mas, waktu itu kan pokoknya pertama kali terjun di dunia olahraga, seneng banget. Kita pakai kaos itu aja udah ikut bertanding. Ya? Sudah bangga Mas. Apalagi ada yang bersorak-sorak. Apalagi cewek-cewek Mas yang bersorak-sorak. Wah, tambah semangat itu kan. Ingat istri di rumah. Anak sudah 3 loh. Waktu itu 1 Mas. Oh, baru 1. Iya loh. Tapi kalau di luar kalau ditanya, biasanya ada yang tanya saya seperti ini. Mas Supri sudah nikah apa belum? Saya bilangnya belum 2. Saya bilang gitu. Apa bersita-cita? Enggak Mas, enggak. Cukup 1 aja enggak habis kok. Berarti tahun 2013 sampai tahun 2016. Betul. Di voli duduk. Iya, betul. Loh kok bisa di para bulu tangkis? Mungkin waktu itu saya melihat gini Mas ya. Voli duduk itu saya kan nggak terlalu menonjol ya. Jadi kalau mau tembus ke platnas itu kan berat. Bagi saya itu berat. Dan saya disuruh mencari-cari cabur apa sih yang masih belum banyak diminati dan kendala apa yang masih teman-teman jadi kendala kan gitu. Pernah mau ikut latihan renang,
Itu ada yang nakut-nakuti. Kamu kok mau latihan renang? Apa kamu sudah bisa mengalahkan yang si A ini? Dia sudah pelatnas. Mundur saya, mundur. Karena kebetulan juga agak takut sama air kan gitu kan. Oh, Iya, iya, kalau iya. kedalaman air itu saya takut, Mas. Hmm. Terus akhirnya mundur. Saya terjun, akhirnya saya melihat, wah mungkin di bulu tangkis ini cocok. Tapi yang bulu tangkis kursi roda kan gitu. Saya mencari tahu ternyata harga kursi roda bulu tangkis juga lumayan mahal juga kan waktu itu. Boleh di-spill nggak? Nah, Harga ini banyak produk ini Iya. yang dari lokal, terus Asia, atau yang dari Jepang. Nah, itu berbeda-beda, Mas. Setiap produk itu harganya berbeda. Kalau yang lokal mungkin harganya ya antara 15 sampai 25 mungkin, Mas. 15 sampai 25? Iya. Wah, sapi dua itu. Tahu sapi dua Sapi itu. dua. Iya. Itu yang lokal, Mas. Yang lokal aja itu segitu? yang lokal. Kalau saya sekarang pakai kursi roda yang buatan Jepang, Mas. Buatan Jepang. Iya. Berapa Mas itu? Itu kalau kursi roda yang buatan Jepang itu, kalau harga pasnya saya kurang tahu ya Mas. Itu mungkin harganya mungkin ya sekarang sekitar 85 sampai 90-an. 85 sampai 90. Itu kalau baru Mas. Tapi Iya. saya dulu itu belum mampu lah beli yang baru. Akhirnya ada punya temen di negara tetangga itu dijual, koleng, karena udah akrab, telepon-teleponan, ya udah saya beli. Terus saya ambil sendiri ke sana. Saya habis 65 juta. Wow. Jenengan beli itu tahun berapa? Itu 2023, Mas. Oh, 2023. Iya, baru. Nah, sebelum-sebelumnya Mas, waktu awal-awal di para bulu tangkis itu berarti latihan dengan kursi roda seadanya? Kalau yang sebelum itu saya beli sendiri itu ada fasilitas dari kantor sih, Mas. Oh, Iya. berarti Tapi ya kursi rodanya apa ya? Sudah ketinggalan lah mungkin ya. oh, Untuk speknya jadul mungkin ya? iya jadul. Jadul. Tapi tetap aman sih. Tetap aman. Karena kursi roda itu pun juga yang mengantarkan saya mendapatkan medali emas di Kamboja. Kamboja tahun Kamboja 2022 ya? 2023. Oh, 2023. Dapat emas. Dapat emas. 1 emas single, 1 perunggu double. Oke, berarti Itu kursi roda yang dibilang jadul itu tadi. ya. Makanya sampai sekarang kursi roda itu tetap sawarawat. Siapapun yang pakai kursi roda itu silakan mau belajar. Tapi kalau rusak, jangan dibiarkan. Kalau kamu nggak mau memperbaiki, berikan ke saya, biar saya perbaiki. Mas Supri, Ya, para bulu tangkis ini debut pertama kalinya Mas Supri di event apa? pertama kali saya ikut lomba ya. Ha-ha. Itu 2016 Peparnas Bandung. Oh. Peparnas Bandung 2016 ya, betul ya. 2016 Peparnas Bandung. Terus lanjut lagi ke Platnas 2017 saya Asian Para Games di Malaysia. Dapat apa aja itu? 2017 Mm-mm. hanya baru dapat peserta, Mas. Dapat peserta. Iya, dapat Pengalaman. pengalaman pertama internasional. Internasional. Belum dapat medali. Kalau yang tadi Bandung? Kalau Bandung saya dapat perunggu, Dapat double. Ya. Wow. Perunggu double. Terus 2018 Asia Mm-mm. itu kan di Indonesia tuan rumah Jakarta. Iya. Itu juga belum mendapatkan kesempatan dapat medali. Tapi ya tetap itu menjadikan motivasi saya harus latihan lebih semangat lagi. Berarti medali pertama di tingkat internasional ya di Kamboja itu? Belum. Sebelum Kamboja 2022 itu Indonesia tuan rumah, Mas. Oh, itu dapat apa? Ya, itu saya dapat perunggu 1, perak 1. Perunggu 1, perak 1. Ah. Wah, peningkatannya sangat signifikan ya. Lumayan, Mas. Padahal itu kan jarak 1 tahun ya. Iya. 2022 di Indonesia, terus 2023 di Kamboja. Iya. Pas di Indonesia dapat 1 perunggu sama 1 perak, Ya. itu individu semua. Single semua. Single sama double. Oh, single sama double. Iya. Waktu di Kamboja, Dapat single emas, single emas, perunggunya double. perunggunya double. Wah, signifikan sih. Iya. Itu latihannya gimana? Dan untuk
mencapai itu, kalau tadi Mas Supri bercerita, waktunya kan tidak sebentar, Mas. Dari tahun 2016 sampai capaian pertama itu di tahun 2022 yang medali internasional, itu kan sudah 6 tahun sendiri. Iya. Lah itu apakah kendilnya nggak guling? Kendilnya kebetulan emang tak sengaja gak guling sih Mas. Karena kanan kirinya tak kasih cor-coran biar gak guling kendilnya. Berarti bisa diartikan bahwa Mas Supri selain terus berlatih juga masih ada sampingan lain Ada untuk sampingan lain. menghidupi keluarga ya? Iya. Saya masih punya usaha ngelas itu yang tapi tidak saya kerjakan sendiri Mas. Karena saya kan tetap latihan terus di rumah ada temen yang mengerjakan, tapi komando untuk bengkel tetap saya. Saya tetap mengarahkan karena saya buka bengkel itu kan saya mempunyai kualitas standar bengkel saya Mas. Iya. Kalau kualitas standar bengkel saya seperti ini ya siapapun yang kerja di situ ya harus sesuai dengan kualitas bengkel saya. Kalau lebih bagus sih oke saya, tapi kalau lebih jelek saya nggak mau Mas. Mas Supri sebelum kita lanjut, Ya. monggo diminum dulu. Oh gitu, monggo. Lupa sampean. Monggo. Lanjut. Berarti kan ini termasuk strategi ya yang Mas Supri ceritakan tadi supaya tetap bisa latihan juga ekonomi keluarga tetap tercukupi dan ini luar biasa sekali sih. Jadi dua-dua yang digeluti ini bisa berjalan semua dan ini tidak semua orang bisa. Nah, apa sih yang membuat Mas Supri termotivasi untuk memperjuangkan dua-duanya? Ini nggak gampang loh Mas, dan pasti capek sekali. Betul Mas Wahyu. Orang hidup itu emang ditakdirkan untuk capek Mas. Kalau nggak mau capek ya jangan hidup kan gitu kan. Orang hidup tuh saya yakin pasti capek dan kerja apapun saya yakin juga pasti capek. Itu ya saya pertahankan dua-duanya gini Mas. Yang satu emang saya terjun di dunia olahraga itu emang benar-benar 100% terjun di dunia olahraga. Saya Totalitas ya? Totalitas ya. Kalau yang bengkel itu tetap saya kembangkan tapi pelan-pelan Mas Bayu. Karena saya gini, di dunia olahraga itu kan ada masanya. Ya kan. Nanti kalau kita sudah tua, pasti itu kita akan dikalahkan oleh yang muda-muda. Nah, setelah nanti kita dikalahkan yang muda, kita sudah tidak berprestasi. Nah, kita mau kerja apa? Kan gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang PNS, yang ngantor itu kan, nah itu beda lagi cerita. Kalau yang mungkin yang sudah telat seperti saya ini, itu kan harus punya usaha nanti supaya bekal di hari tua ya? Iya, dia pensiun jadi atlet, dia masih punya pekerjaan di rumah untuk sampai hari tuanya nanti. Iya, ini termasuk visioner sekali sih. Jadi sudah mempersiapkan kehidupan di berapa tahun ke depan setelah tidak menjadi atlet. Dan ini mungkin juga penting untuk teman-teman atlet yang lain. Jadi supaya ketika nanti sudah pensiun masih bisa survive secara ekonomi. Nah, Mas Supri, kembali ke tadi proses 6 tahun yang tidak sebentar tadi dan pada akhirnya bisa mendapatkan medali di tingkat internasional itu. Prosesnya kan tidak mudah, mesti banyak lika-likunya dan paling susah itu melawan rasa jenuh dan bosan itu. Betul. Gimana Mas Supri cara mengatasinya? Proses itu memang awal-awal itu memang sulit Mas. Orang awal juga kursi roda saya tidak punya, mau belajar bulu tangkis itu ya, kursi roda saya tidak punya. Kebetulan saya basicnya tukang las, saya membuat kursi roda sendiri seala kadarnya. Berdasarkan melihat dari YouTube, ada semacam kursi roda seperti ini. Ya saya lihat, tujuannya ada untuk aman, untuk keseimbangan aman. Ke depan nggak jatuh ke depan, belakang nggak jatuh ke belakang, dan kanan kirinya juga harus safety kan gitu. Saya membuat sendiri seala kadarnya dengan barang-barang sisa-sisa barang besi-besi yang ada di rumah itu saya rakit menjadilah kursi roda. Satu kursi roda. Tapi Mas Supri pernah jatuh ketika latihan? Wah sering Mas kalau jatuh. Wow.
Jatuh. Mau kadang jalan aja saya jatuh, Mas. Kalau jatuh tuh pernah, Mas. Di pertandingan saya pernah ingat, Mas. Di pertandingan single event di Thailand, saya jatuh loh, Mas. Kebetulan itu saya cover temen cewek, saya cover, saya ambil bola belakang, saya kebalik, Mas. Jadi gantian, mungkin kursi rodanya capek mungkin ya, Mas ya. Yang biasanya di bawah itu sekarang dia minta di atas. Gitu. Jadi kayak koprol gitu? Iya, nggak koprol, jadi kayak kura-kura gitu kan. Kursi rodanya di atas, orangnya di bawah. Waduh, jadi tertindih kursi roda dong? Iya, tapi alhamdulillah kan aman, karena kursi roda itu sudah dibuat untuk aman, penggunanya untuk aman. Standar ya? Iya, makanya ya itu tadi jadi mahal kursi rodanya, Mas. Oh, ya. Tapi nggak pernah sampai cedera gitu, Mas? Kalau cedera, alhamdulillah enggak sih, Mas. Dan jangan, Mas. Ya, alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah. Semoga tidak pernah. Semoga tidak pernah dan jangan pernah. Iya. Tetap semangat kibarkan bendera merah putih di negara orang. Wah, mantap. FYI, Sobat Para Tangguh, Mas Supri ini seorang atlet para bulu tangkis yang menggunakan kursi roda. Jadi mainnya itu pakai kursi roda. Mungkin bisa didemonstrasikan, Mas Supri. Ya seolah-olah Mas Supri ini duduk di kursi roda gitu. Cara mainnya bagaimana? Maaf ya, Mas, ini kan nggak pakai kursi roda ini, nggak bawa kursi roda, jadi agak susah. Dan sampingnya ini juga terlalu tinggi. Kalau untuk pegang, maaf ya, untuk pegang raket seperti ini kan ini sangat mengganggu. Seharusnya mempet. Ini ya, kalau untuk pegang raket sih ya sama sih, tekniknya sama teman-teman yang standing yang pada umumnya, teman-teman bermain bulu tangkis sama. Cuman kelebihannya kita harus berpikir dan pergerakan tangan ini juga harus cepat. Setelah kita pukul kok, tes, itu bagaimana caranya supaya tangan ini cepat pindah ke roda. Dan tangannya ini harus cepat menggerakkan kursi roda. Tapi banyak, Mas, masyarakat itu yang bertanya, itu mesinnya pakai apa? Saya jawab aja, pakai mesin diesel. Saya bilang. Padahal nggak ada mesinnya ya? Iya, olahraga kok pakai mesin, mana ada, Mas. Ya, olahraga kan adu fisik, Mas. Masa pakai mesin? Ya saya jawabnya mesin diesel. Nah, nanti buat pulang nyedot ke itu sawah. Ya kalau misalkan teman-teman yang mau melihat gimana sih bermain bulu tangkis kursi roda, mungkin bisa dibuka di YouTube Supriyadi bulu tangkis kursi roda. Nanti itu akan keluar permainannya itu setengah lapangan, depan itu kan ada garis, itu setengah ke belakang, itu full kanan kiri, itu yang main double. Kalau yang main single cuman setengahnya aja. Jangan dipikir setengah itu gampang loh, Mas. Susah, Mas, karena kita menggerakkan kursi roda, ya itu benar. Kita nggak bisa jemping ke kanan ke kiri, Mas. Paling kita cuman maju mundur toh. Jemping kayak Bung Bongkar. Bung Bongkar bisa jemping nggak sih? Bung Bongkar nggak bisa jemping, Mas. Jadi kalau aku bayangin berarti harus benar-benar lincah ya, Mas ya? Harus benar-benar lincah. Dan kita benar-benar harus menguasai kursi roda ini. Kursi roda ini harus benar-benar kita bisa menguasai, ibaratnya kursi roda ini jadi kaki, Mas. Jadi itu emang latihannya, ya mungkin di situ kalau teman-teman berlatih mungkin akan merasa jenuh. Mungkin kesulitan latihan, juga iya, ya? 1 tahun latihan burung iso apa-apa kan gitu kan. Ya emang belum bisa. 1 tahun. 1 tahun itu ya belum lincah. Apalagi yang 1 tahun dia latihannya hanya seminggu sekali. Kalau seminggu sekali berarti sebulan dia baru latihan 4 kali, Mas. Iya. Karena seminggu sekali. Ya? Lah kalau setahun, jangan dihitung panjang waktunya setahun, dihitung latihan berapa kali kan gitu kan. Iya. Berarti kalau sebulan 4 kali kan tinggal kita kalikan. 12 kali 4. Baru berapa kali pertemuan? Belum apa-apa. Iya. Mungkin kalau kamu latihannya 1 tahun dan itu setiap hari. Nah, itu, Mas. Katanya olahraga bulu tangkis sama pingpong itu olahraga pengulangan. Jadi semakin sering kita mengulangi, di situ kita akan semakin mahir. Makanya saya juga
wah ini harus saya ulangi terus ini. Saya membuat bola chop depan kiri, itu harus saya ulangi terus. Nah, mungkin waktu itu saya pernah itu sehari itu latihan sampai 500 kali di satu titik itu. Di drilling, di pojok situ, itu sekitar 500 kali. Dan itu harus saya ulangi, dan tangan saya ini harus benar-benar apal ini. Kalau mau ngecop seperti itu harus benar-benar apal di situ titiknya. Dan luar biasa sekali ya. Itu prosesnya, iya kembali lagi tadi, tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Dan itu butuh tekad yang gigih untuk menjadi seperti Mas Supri yang saat ini. Nah, saat ini Mas Supri sedang sibuk mempersiapkan event apa? Ini saya lagi persiapan Asian Para Games di Thailand. Ke Thailand. Targetnya apa ini? Ya kita berusaha maksimal saja, Mas. Berusaha maksimal. Iya. Kalau berbicara tentang target, sebetulnya ya saya pengennya sih dapat emas. Tapi Semoga. tapi kan nggak tahu nanti yang di atas memberikan apa, saya nggak tahu. Ya cuman saya berlatih maksimal, bertanding sangat-sangat maksimal. Oke. Biar Semoga terwujud. mendapatkan hasil maksimal. Amin. 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 Semoga terwujud Mas Supri, dan terima kasih untuk obrolan hari ini. Ini obrolan daging semua. Wah, daging. Daging semua. Semoga bisa menjadi motivasi untuk pemirsa podcast Para Tangguh NPSI Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Mas Supri. Terima kasih. Ini kok, Mas. Kok. Salim dulu. Mau cari tangan saya, Mas? Oh iya. Siap. Terima kasih Mas kunjungannya. Wahyu, saya mau berpesan sedikit sama teman-teman yang melihat ini Para Tangguh. Kebetulan kan saya kelahiran dari Pati, dan saya sekarang menjadi salah satu pengurus di NPC Sukoharjo. Kalau ada teman-teman yang mau berlatih di bulu tangkis kursi roda, silakan. Mungkin bertanya sedikit, bagaimana sih caranya, nanti bisa. Lewat telepon langsung bisa. Mas Supri. Iya. Oke. Jangan lupa juga Sobat Para Tangguh, tadi channel YouTube-nya Mas Supri di-subscribe. Supriyadi? Saya nggak punya channel YouTube sih, Mas. Itu cuman cuma itu pernah masuk YouTube gitu ya? Pernah masuk YouTube, tapi waktu itu pas ada pertandingan, ada yang videoin di upload ke YouTube. Tapi di situ ada Supriyadi bulu tangkis kursi roda itu keluar. Oke. Kalau di sosial media lain Mas Supri punya nggak? Kalau sosial media lain ada. TikTok misalnya. Di IG ada Las Vespa. Di TikTok ada Supriyadi. Terus di Facebook ada Supriyadi. Di situ ada sedikit cuplikan tentang saya berlatih bulu tangkis. Sobat Para Tangguh, jangan lupa di-follow ya. Tadi Instagramnya Las Vespa. Las Vespa. Terus TikToknya Supriyadi, dan Facebooknya Supriyadi. Cukup Mas Supri? Oke, cukup. Oke. Sobat Para Tangguh, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama dan menjadi inspirasi untuk banyak orang di luar sana, baik yang disabilitas maupun yang enggak. Apapun kondisi kita, bagaimanapun jalan hidup kita harus terus berjalan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NPSI Provinsi Jawa Tengah, kemudian like, share, and comment. Salam Para Tangguh.